warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Sumiati, mahasiswa PGSD Kipsi Liwangi Bandung, angkatan 2017 dengan NIM 1706018. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pendidikan di negara Korea Selatan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum dan kapita Selekta SD kelas tinggi. Ini merupakan bendera negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan sendiri merupakan negara yang berbentuk republik dan merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat profil negara Korea Selatan. Pendidikan di Korea Selatan. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan yaitu dimulai pada tahun 1946, di mana kurikulum itu bernama kurikulum Social Studies, yang mana bertujuan untuk menghapuskan sisa-sisa imperialisme Jepang. Kemudian kurikulum di Korea Selatan itu berubah secara berkala. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan sejak tahun 1970-an, di mana reformasi ini bertujuan untuk menghadapi tuntutan baru pendidikan, perubahan masyarakat, dan batas disiplin akademis yang baru menengah di daerahnya. Kemudian tahun 2008 juga kurikulum di Korea Selatan juga mengalami revisi, yaitu untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemampuan dan kemandirian peserta didik, mempraktekkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, dan meningkatkan otonomi di daerah tingkat lokal dan tingkat sekolah. Kedua yaitu manajemen pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama yaitu anggaran pendidikan di Korea Selatan. Anggaran pendidikan di Korea Selatan itu berasal dari anggaran negara, yaitu sebesar 8,9% dari anggaran negara, di mana pada tahun 1955 di Korea Selatan sudah diwajibkan belajar 9 tahun, sehingga dana terbesar digunakan untuk program tersebut. Dan yang kedua yaitu guru atau personalia, di mana di negara Korea Selatan guru memiliki kriteria khusus untuk menjadi pendidik di negara tersebut. Untuk jenjang SD sendiri, kualifikasi guru yang diharapkan yaitu adalah guru dengan lulusan minimal D3 atau guru yang sudah menempuh pendidikan selama 13-14 tahun. Dan yang kedua yaitu untuk sekolah menengah, di mana guru harus memiliki klasifikasi sekolah atau lulusan S1, di mana sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi selama 4 tahun. Dan untuk perguruan tinggi sendiri, klasifikasi dosen yang diharapkan yaitu adalah master S2 dan dokter dan S3. Yaitu mengenai jenjang pendidikan di Korea Selatan. Jenjang pendidikan di Korea Selatan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu jenjang pendidikan primer atau primary education, yang kedua pendidikan sekunder atau secondary education, dan yang ketiga yaitu pendidikan tinggi atau higher education. Pendidikan di Korea Selatan ini dibagi berdasarkan usia peserta didik, di mana pendidikan primer yaitu anak-anak berusia sampai 6-14 tahun merupakan peserta didik yang wajib mengikuti pendidikan jenjang primer, yang mana prosesnya dilaksanakan di taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Kemudian pendidikan sekunder yaitu pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sekolah menengah pertama seperti di Indonesia, dan 3 tahun untuk sekolah menengah atas. Dan yang ketiga itu pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi Korea Selatan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan di beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang jumlahnya sekitar 330 perguruan tinggi. Itu mengenai tujuan pendidikan di negara Korea Selatan. Tujuan pendidikan di Korea Selatan diantaranya yaitu 1.
menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Yang kedua yaitu menyempurnakan kepribadian setiap warga negara. Yang ketiga mengemban cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia. Dan yang kelima yang keempat untuk menanamkan sifat patriotisme. Kekurangan sistem pendidikan di Korea Selatan. Nah, untuk kelebihannya yaitu mungkin salah satunya adalah dari fasilitas-fasilitas yang diberikan dari negara Korea Selatan sendiri sudah memadai, serta anak-anak atau peserta didik yang sudah mencakup usia belajar maka diharuskan untuk belajar. Kemudian Korea Selatan merupakan negara yang sangat terobsesi dengan pendidikan, sehingga pendidikan benar-benar diperhatikan. Waktu belajar di Korea Selatan itu sangatlah lama, sehingga pendidikan akan semakin melekat. Di Korea Selatan juga untuk syarat masuk sebuah universitas bergengsi, maka kita harus memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapat informasi pekerjaan yang baik. Seorang anak memasuki universitas yang baik, maka reputasi anak tersebut juga akan baik untuk masa depannya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu salah satunya adalah kurangnya waktu anak untuk bermain, sehingga terlalu lamanya belajar membuat anak-anak menjadi stres. Hal ini memicu angka bunuh diri di Korea Selatan yang meningkat. Banyaknya tuntutan membuat waktu mereka hanya habis untuk belajar dan belajar saja. Video ini saya buat, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridwa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalam.